Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo rekan-rekan pejuang CPNS maupun P3K dimanapun kalian berada. Sebelumnya selamat datang di channel Dolphin Brand, di mana channel ini fokus membahas soal-soal seputar SKB, baik di bidang kelautan dan perikanan, kehutanan, pertanian, pekerjaan umum, dan bidang umum lainnya. Nah, pada sesi kali ini khusus kita akan membahas soal SKB CPNS kait tentang formasi analis akuakultur ahli pertama. Nah, biasanya nih yang paling banyak ditanya oleh teman-teman, eh, tipe soalnya seperti apa sih Kak? Soal yang paling banyak keluar itu soal apa aja sih? Terus materi yang dikeluar apa aja? Terus cara ngapalin materinya bagaimana? Nah, tenang, masalah kakak-kakak semua di sini akan kita bahas dan kita jawab di video kali ini. Oke, sebelum itu perkenalkan kakak-kakak semuanya, nama saya Muhammad Soleh. Nah, kakak-kakak bisa manggil saya Kak Soleh, Soleh, Mas Soleh atau apapun. Nah, saya merupakan ex pejuang CPNS tahun 2024 kemarin dan saya juga alumni dari Dolphin Brand. Nah, alhamdulillah saat ini saya uh, bertugas di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo di Provinsi Jambi sebagai analis akuakultur ahli pertama. Tuh. Nah, alhamdulillahnya pada tahun ini saya diberi kesempatan dan kepercayaan oleh manajemen Dolphin Brand untuk membersamai perjuangan teman-teman untuk bisa mencapai impiannya menjadi CPNS ataupun P3K di formasi yang teman-teman impikan. Nah, di mana video ini kita akan membahas nih seputar tipe-tipe soal yang keluar pada saat tes SKB. Nah, ini teman-teman saya sudah ada di dashboard Dolphin Brand. Ini dashboard dari aplikasi kita. Di sini kita akan membahas berbagai macam soal-soal terkhusus dengan soal analis aquaculture. Nah, di sini ada materi dan soal-soal. Nah, kita fokus ke soal-soalnya. Oke, kita buka dulu ya. Nah, ini teman-teman bisa dilihat soal-soalnya ada beberapa paket. Kita akan bahas dulu paket satu, di mana setiap paket ini berisi 30 soal. Yang pastinya soal-soal ini sesuai dengan FR dari soal-soal CPNS maupun P3K tahun-tahun sebelumnya. Nah, oke, tanpa berlama-lama, langsung kita bahas ke paket soal yang pertama. Namun sebelum itu, aku pengen minta teman-teman untuk fokus. Fokus lebih dahulu, singkirkan apapun yang mendistract atau mengganggu teman-teman. Kenapa? Karena kita, SKB ini adalah titik terakhir kita, perjuangan terakhir kita untuk bisa lolos di CPNS maupun P3K. Oleh karena itu, teman-teman, saya harap fokus, jangan di skip videonya, karena kalau teman-teman skip sedikit pun, sedikit terskip takutnya ada materi yang terlewatkan. Jadi mari kita simak sama-sama, kita fokus dan kita belajar bersama-sama. Nah, oke teman-teman. Lanjut ya, kita sudah bahas nih tadi di part satu soal tipe-tipe soal yang keluar di analis aquaculture, prediksinya itu mulai dari pengertian, ada permen-permen KP di sana. Terus ada bagaimana tupoksi seorang analis aquaculture. Nah, saya harap teman-teman bisa memahami bagaimana contoh soal yang keluar. Nah, soal berikutnya di part 2 ini kita akan kembali membahas lagi beberapa soal sama seperti part satu. Kita coba jawab sama-sama dulu. Kita baca soalnya baru kita bahas nanti di akhir video. Oke? Yo, semangat, semangat, fokus. Hilangkan gangguan yang ada di sekitar teman-teman. Kita belajar sama-sama berjuang untuk mencapai impian kita menjadi seorang aparatur sipil negara. Oke, next. Langsung kita masuk ke soal nomor 6. Soal nomor 6. Pengembangan akuakultur berbasis ekosistem, EAA. Wih, apa tuh? Mulai digaungkan di berbagai negara. Setelah beberapa kalangan melihat akuakultur dalam perkembangan kurang memperhatikan prinsip pengolahan bertanggung jawab. Nah, pada soal ini, apa pengertian dari EAA ini? Panjangan dari EAA. Nah, ini pengetahuan umum ya teman-teman ya. Pengetahuan umum, wawasan teman-teman. Jadi soal-soal itu nggak mesti tentang budidaya ini bagaimana. Nah, tapi juga pengetahuan umum teman-teman. Wawasan teman-teman juga diuji di sini. Apa itu EAA? Nah, ini opsinya mirip-mirip teman-teman. Hati-hati.
Mirip-mirip. Jadi kalau teman-teman pun paham bahasa Inggris, ya mungkin bisa menjawab soal inilah kalau paham grammar gitu kan. Nah, oke, ada ecosystem approach to for aquaculture, ecosystem approach to aquaculture. Nah, beda for sama to. Ini kalau asal-asal tebak ini sudah selesai itu teman-teman. Kalau nggak bisa jawabnya. Jadi teman-teman harus tahu gitu bagaimana bentuk penulisannya. Nah, ini ecosystem approach for aquaculture. Ada bentuk ketiganya. Nah, yang nyatanya memang seperti ini. Soal-soal SKB itu opsinya mirip-mirip. Oke. Oke, next. Jawab teman-teman. Mana yang kira-kira benar? Pengertian dari EAA. Oke, sudah. Lanjut ya. Bahasa Inggris nih. Baru bukaan pertama udah soal bahasa Inggris gitu kan. Lanjut ya. Nomor 7. Oke, mulai masuk nih. Ikan. Ikan hasil seleksi yang dipersiapkan untuk dijadikan induk. Sebut. Nah, ini balik lagi ke soal-soal pengertian. Jadi pengertian-pengertian itu teman-teman soal-soal tentang pengertian calon induk, pengertian induk, nah itu benih itu apa? Itu juga masuk soal-soal basic seperti itu teman-teman. Nah, jadi pengertian dari apa soal tersebut? Calon induk, B induk, C induk pinah, D induk sebar, E benih. Oke, bisa dijawab? Oke, sudah ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Yuk, dicatat jawabannya ya teman-teman. Soal nomor 8. Apa yang dimaksud dengan sistem perbenihan ikan nasional berdasarkan Permen KP nomor 21 tahun 2024? Kembali lagi tentang Permen KP. Nah, otomatis teman-teman harus banyak membaca dan menghafal. Apa jawabannya? A. Sistem pengadaan benih ikan antar daerah. B. Proses distribusi induk ikan ke masyarakat. Atau C. Tatanan sistem pengelolaan budidaya ikan berbasis berkelanjutan dan lestari. D. Tatanan hubungan saling ketergantungan dalam pembenihan ikan. Atau E. Pengawasan distribusi ikan hasil tangkap dan budidaya yang berkelanjutan. Tuh, opsinya mirip-mirip kan? Berkelanjutan, lestari, ketergantungan. Nah, ini hati-hati teman-teman. Tipe soal ini banyak yang menjebak gitu. Ada kira-kira jawabannya meyakinkan, ternyata bukan itu jawabannya. Itu sering. Oke? Namun jika teman-teman paham membaca materinya, insya Allah bisa menjawab soal-soal yang seperti ini. Oke, sudah. Lanjut ke soal nomor 9. Oke, apa tujuan langsung dari pemanfaatan plasma nutfah dalam sistem perbenihan ikan nasional? Masih berbicara tentang perbenihan ikan nasional, masih berhubungan dengan Permen KP yang sebelumnya tadi. Nah, tentu teman-teman harus tahu pengertian dari plasma nutfah itu apa. Oke, bisa dijawab dulu teman-teman. A. Meningkatkan hasil tangkap ikan laut yang berkelanjutan. B. Mempercepat produksi ikan lestari. C. Menghapus jenis ikan introduksi dan invasif. D. Menurunkan biaya produksi benih. E. Memproduksi induk unggul dan atau benih bermutu secara berkelanjutan. Nah, oke. Sudah jawab terlebih dahulu. Kita lanjut ke soal nomor 10. Oke, nomor 10 ya. Yang termasuk plasma nafta adalah berikut. Kecuali, lagi-lagi soal tentang kecuali yang tidak termasuk. Jeli teman-teman ya. A. Calon induk. B. Induk. C. Benih ikan. D. Ikan konsumsi. E. Ikan hasil pemuliaan. Oke, jawab. Sudah? Oke. Sudah 5 soal. Teman-teman jawab dari soal 6 sampai 10. Lanjut. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Jadi kita bisa cek teman-teman benar berapa dan salah berapa. Oke. Oke teman-teman. Kita teman-teman udah jawab ya soal nomor 6 sampai nomor 10. Kita lanjut ke pembahasannya. EAA. Apa kepanjangan dari EAA gitu? Di sini jawabannya B. Ecosystem Approach ya, to Aquaculture. Nah,
Jadi teman-teman ya, sedikit pengetahuan pengembangan aquaculture berbasis ekosistem. Nah, ini EAA ini itu pengembangan budidaya itu memperhatikan keberlangsungan lingkungan, penerapan teknologi. Nah, salah satunya bioflok. Bioflok, teras, nah itu mina padi. Nah, itu termasuk dalam materi ini, EAA ini. Nah, di mana menggabungkan pelestarian ekosistem dengan perikanan budidaya. Oke, oke teman-teman, lanjut ke pembahasan nomor 7. Ikan hasil seleksi yang dipersiapkan untuk dijadikan induk disebut, nah ini balik lagi nih, pengertian. Kalau pengertian teman-teman harus hafal gitu. Nah, disebutin kalau kita di Dolphin nih. Sesuai Permen KP nomor 5 tahun 2023, pasal 1 nomor 3. Calon induk merupakan ikan hasil seleksi yang dipersiapkan untuk dijadikan induk. Nah, terus juga pengertian induk. Terus induk bina, induk sebar itu nggak ada teman-teman. Yang ada benih bina dan benih sebar. Benih bina itu benih untuk dijadikan induk. Benih sebar itu benih yang tidak dijadikan induk atau untuk dipelihara untuk tujuan konsumsi. Nah, terus ada juga pengertian benih. Itu apa, itu apa. Nah, jadi teman-teman juga harus tahu. Kalau teman-teman tahu pengertiannya, insya Allah mudah tipe-tipe soal yang seperti ini. Oke, nomor 7 sudah. Kita lanjut ke soal nomor 8. Jawabannya yang benar, oke, kita baca soalnya deh ya. Apa yang dimaksud dengan sistem perbenihan ikan nasional berdasarkan Permen KP nomor 21 tahun 2024? Oke, jawabannya yang benar itu D ya. Tatanan hubungan saling ketergantungan dalam pembenihan ikan. Sistem perbenihan ini pembahasannya, sistem perbenihan ikan nasional adalah tatanan yang mengatur hubungan antara pelestarian plasma nukta, produksi, peredaran mutu, dan kelembagaan pembenihan. Nah, ini Permen KP baru teman-teman, Permen KP terbaru dari KKP itu membahas tentang pure tentang manajemen sistem perbenihan di Indonesia. Mulai dari uh, Plasma tadi, terus sertifikasi-sertifikasi, cara pembenihan ikan yang baik, terus ada apa? Jenis-jenis benih itu apa saja, jenis-jenis induk apa saja, manajemen pembenihan Indonesia itu dibahas semua teman-teman di Permen KP nomor 21 tahun 2024. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 9. Apa tujuan langsung dari pemanfaatan plasma nuftah dari sistem pembenihan ikan nasional? Jawabannya E. Memproduksi induk unggul dan atau benih ikan bermutu atau berkelanjutan. Nah, kembali lagi kalau soal-soalnya seperti ini teman-teman harus paham kata kunci gitu. Teman-teman, kalau teman-teman tahu apa itu plasma nuftah, teman-teman bisa menganalisis soal-soal ini, bisa mengeliminasi mana yang bisa dieliminasi gitu. Plasma nuftah itu adalah sumber genetik gitu. Genetik atau sifat yang diwariskan. Murni lah plasma nufta, kemudian genetik gitu. Nah, meningkatkan hasil tangkap ikan laut yang berkelanjutan. Tangkap plasma nufta. Nah, tangkap plasma nufta. Nah, jangan terkecoh dengan kata berkelanjutan. Nggak ada hubungan antara tangkap dan plasma nufta. Oke? Terus mempercepat produksi ikan lestari. Mempercepat produksi plasma nufta. Oke, plasma nufta itu lebih ke kualitas, bukan ke kalau percepatan itu lebih ke kuantitas kan. Nah, itu lagi tidak analisisnya tidak masuk gitu. Terus menghapus jenis. Nah, apalagi nih? Menghapus jenis ikan introduksi dan invasif. Menghapus. Terus D, menurunkan biaya produksi benih. Dan E, memproduksi induk unggul. Nah, ini kuncinya. Unggul atau benih ikan yang bermutu. Oke, next kita lanjut ke soal nomor terakhir teman-teman ya, nomor 10. Yang termasuk plasma nufta adalah berikut kecuali A. Calon induk, B. Induk,
kecuali teman-teman ya, C, benih ikan, D, ikan konsumsi, E, hasil pemeliharaan. Nah, oke, jelas ya di sini. Plasma nomor satu tadi kan sumber genetik untuk mempertahankan keaslian genetik tersebut gitu. Nah, apa saja medianya? Kalau ikan konsumsi, otomatis kan itu ikan yang kita konsumsi, yang dijual banyak gitu kan, bukan untuk pemuliaan atau genetik gitu. Jadi tidak masuk konteks. Nah, yang masuk itu adalah calon induk, induk, benih ikan, dan ikan hasil pemuliaan atau ikan hasil pemurnian gitu. Oke, catat benar dan salah berapa teman-teman. Lanjutnya kita lanjut ke part berikutnya.